Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Ekonomi Politik akan mempresentasikan tentang ekonomi politik Keynesian. Berikut anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Najla Febrianti, NIM 266. Nama saya Zulfia Aklina, NIM 268. Perkenalkan, nama saya Windy Anita, NIM 272. Perkenalkan, saya Kusulutfi Aziza, NIM 291. Ekonomi politik Keynesian. Pendekatan Keynes mengajukan sebuah kritik terhadap konsep pasar yang meregulasi dirinya sendiri yang banyak digunakan oleh para pemikir klasik dan neoklasik sebelumnya. Kritik dari pendekatan Keynesian ini mempertanyakan pandangan bahwa sistem pasar yang tidak diregulasi akan dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi produksi yang ada dalam sebuah masyarakat. Kritik dan pendekatan Keynes mengatakan bahwa kegagalan untuk menemukan pembeli bisa jadi merupakan masalah sistematik yang tidak ada hubungannya dengan ketidakcocokan antara apa yang diproduksi dengan apa yang diperlukan, melainkan bisa disebabkan karena kegagalan dari mekanisme pasar itu sendiri untuk menarik pembeli-pembeli yang memiliki daya beli yang cukup. Dengan kata lain, pasar gagal untuk mempertemukan permintaan dengan pasokan, sehingga tidak berhasil memanfaatkan keseluruhan kapasitas produksi yang tersedia dalam masyarakat. Pendekatan Keynes memfokuskan pada ketidakstabilan proses reproduksi dan pertumbuhan dalam perekonomian kapitalis, karena adanya beberapa faktor seperti yang akan dipaparkan nanti dalam bagian ini. Pembuatan reproduksi ini di dalamnya menjadi tidak stabil sehingga tidak dapat diperkirakan secara pasti perkembangannya. Proses-proses yang menimbulkan ketidakstabilan ini membuat kita menjadi ragu tentang sejauh mana pasar yang meregulasi dirinya sendiri dapat dijadikan institusi bagi masyarakat untuk mengorganisasi produk dan distribusi barang. Para ekonomi yang termasuk dalam aliran Keynes menerima argumen bahwa perekonomian kapitalis kalau dibiarkan bekerja sendiri tanpa regulasi dari luar tidak akan bisa memanfaatkan secara sepenuhnya sumber daya yang tersedia. Kegagalan ini akan memaksa pemerintah untuk melakukan intervensi. Dalam artian, ketidakstabilan dari perekonomian kapitalis menimbulkan keraguan terhadap hipotesis tentang tangan tak terlihat dan selanjutnya juga menimbulkan keraguan selanjutnya terhadap implikasi-implikasi dari hipotesis itu terhadap ekonomi publik. Yang selanjutnya, sirkularitas dari proses ekonomi. Teori klasik memandang bahwa output dari tiap-tiap proses produksi individu sebagai input bagi proses lain. Kesamaan antara input dan output ini hanya berlaku pada level agregat atau level makroekonomi. Artinya bahwa aliran input dan output hanya kembali ke titik awal lagi agar bisa memulai produksi lagi. Dengan maksud, kalau hendak melanjutkan produksi diperlukan input yang sama seperti sebelumnya yang merupakan output dari proses produksi lain yang sama seperti sebelumnya, sehingga dapat dikatakan berputar atau sirkular. Agar mendapatkan gambaran tentang aliran ini, kita harus menggabungkan keputusan individu, yaitu mikroekonomi, dengan aliran proses secara agregat atau makroekonomi. Tanpa adanya pemerintah, maka pendapatan individu akan sepenuhnya tergantung pada jumlah dan jenis dari properti atau kekayaan yang mereka miliki. Secara ringkasnya, sirkulasi terjadi karena adanya 3 ciri berikut, yaitu yang pertama, adanya hubungan antara pendapatan dengan penyerapan tenaga kerja. Karena pasar adalah sebuah sistem yang terdiri, maka kemampuan pelaku pasar untuk mendapatkan barang-barang yang ia butuhkan akan tergantung pada kekayaan yang mereka miliki, yaitu apa jenisnya, berapa nilainya, dan berapa jumlahnya. Adanya kebutuhan mendorong individu dan perusahaan untuk memasuki pasar. Yang kedua, pendapatan akan mendorong individu untuk melakukan pengeluaran. Dan yang ketiga, pemerintah akan mendorong perusahaan untuk melakukan produksi dan investasi. Selanjutnya yaitu siklus ekonomi. Sifat sirkular dari aliran ekonomi memiliki implikasi penting, yaitu bahwa perubahan pada level output
akan cenderung untuk menguatkan dirinya sendiri atau dengan kata lain akan bersifat kumulatif. Maksudnya, jika terjadi peningkatan atau penurunan pada awalnya, maka akan terjadi peningkatan atau penurunan lebih lanjut dan bukan menghasilkan produksi yang stabil pada level yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian, aliran sirkular memandang proses ekonomi sebagai hasil akhir dan beberapa unsur yang saling mempengaruhi. Misalnya, pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran dan pengeluaran akan mempengaruhi permintaan. Lalu, permintaan akan mengurangi inventor dan selanjutnya akan mendorong terjadinya peningkatan produksi dan selanjutnya juga meningkatkan produksi akan menghasilkan pendapatan. Investasi yang terjadi dalam sirkuit tertutup ini adalah berbentuk investasi dalam bentuk kapital kerja yang akan disesuaikan dengan pergerakan yang terjadi dalam proses ini secara keseluruhan. Dan selanjutnya yaitu pasar kapital dan instabilitas. Keynes berpendapat bahwa pergeseran pola pikir para pelaku pasar dari perspektif jangka panjang ke perspektif jangka pendek akan mengikis stabilitas dalam perekonomian kapitalis. Ia memandang bahwa pergeseran ini terjadi karena berkembangnya pasar sekuritas yang menurutnya memberikan alternatif peluang yang lebih menarik bagi para investor daripada berinvestasi pada pabrik dan peralatan. Dua masalah besar yang disorot oleh Keynes terhadap keadaan krisis yang dapat terjadi di masyarakat, yaitu yang pertama terkait pasar tenaga kerja. Pengangguran merupakan dampak yang terjadi ketika pasar gagal menyediakan lapangan kerja bagi usia produktif di sebuah negara. Pasar kemudian gagal memanfaatkan potensi masyarakat untuk memberikan kontribusi bagi kegiatan produksi. Hadirnya pengangguran membuat konsep pasar yang meregulasi dirinya sendiri dikritisi karena tidak bisa mengambil keputusan dan tindakan yang menimbulkan perubahan serta kebijakan untuk menaikkan level tenaga kerja. Yang kedua, terkait keputusan investasi yang dilakukan oleh individu melalui menabung. Keputusan ini kemudian tidak mendorong orang untuk membeli barang kapital. Keputusan ini membuat permintaan stagnan atau berkurang dan berdampak pada peningkatan investasi real oleh perusahaan menjadi tidak bergerak dan berdampak pada menurunnya pasar tenaga kerja dan juga produksi. Materi selanjutnya yaitu mengenai ekonomi politik dari pasar tenaga kerja dan pasar kapital. Ciri khas dari pendekatan Keynesian yang membedakan dari pendekatan neoklasik dapat dilihat pada pendekatan Keynesian bahwa keputusan investasi lebih dipengaruhi oleh perkiraan akan permintaan di masa depan daripada biaya produksi yang sudah terjadi. Pasar tenaga kerja merupakan inti dari permasalahan instabilitas dalam ekonomi politik. Ada dua alasan mengapa pasar tenaga kerja menduduki posisi dalam ekonomi politik, yaitu karena pasar tenaga kerja adalah mekanisme yang digunakan sebagian besar individu dalam perekonomian kapitalis untuk mendapatkan nafkah bagi penghidupan mereka. Kontra upah menghubungkan antara permintaan produk dengan upah dan penyerapan tenaga kerja. Seperti yang sudah disebutkan tadi, sifat sirkular dari proses ekonomi dalam sebuah perekonomian swasta bisa terjadi karena penyerapan tenaga kerja dan ditentukan oleh permintaan, sekaligus yang menentukan permintaan. Selanjutnya yaitu mengenai teori regulasi. Teori regulasi menyatakan bahwa akumulasi kapitalis terjadi dalam dua tahap atau disebut dengan dua rezim, berdasarkan pada hubungan antara keputusan produksi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Dalam tahap yang pertama, upah dipandang sebagai biaya produksi dan akumulasi dipandang sebagai proses untuk menimbun peralatan produksi agar bisa memenuhi permintaan yang terus meningkat. Dalam fase ini, yang kedua yaitu mengenai permintaan mendapatkan fokus yang lebih besar, sehingga penekanannya bergeser ke upaya penjualan dan upah dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya yaitu mengenai implikasi bagi ekonomi publik. Menurut pendekatan Keynesian, keputusan untuk menabung tidaklah menimbulkan orang membeli barang, namun memandang bahwa perimbangan antara tabungan yang konsumsi sama dalam artian apabila satu naik maka yang lainnya juga akan naik atau sebaliknya.
Selanjutnya, kemampuan negara untuk memengaruhi aliran sirkular akan tergantung pada di mana posisi negara dalam aliran itu. Negara terhubung lewat 3 titik dengan aliran sirkular ini, yaitu pengeluaran pemerintah. Pemerintah menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dari sektor swasta, menyerap tenaga kerja, memberikan pendapatan bagi konsumen dan terhadap berbagai lembaga tanpa memperhitungkan apa kegiatan ekonomi yang dilakukan individu dan lembaga ini, serta tanpa memperhitungkan apakah individu dapat memberikan barang dan jasa antara lain sebagai imbalan. Yang kedua, pinjaman pemerintah. Salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melakukan pengeluaran pemerintah yang sudah disebut dalam nomor 1, dengan yang dapat dibeli oleh individu atau perusahaan. Pembeli surat hutang negara ini oleh sektor swasta akan menghasilkan pendapatan bagi negara untuk digunakan dalam anggaran negara. Yang ketiga, pajak. Negara dapat mendanai kegiatan-kegiatannya tanpa harus meminjam, yaitu dengan cara mencetak uang atau lewat pajak. Dalam uraian berikut ini, kami akan mengabaikan kemungkinan pendapatan dari percetakan uang dan akan lebih banyak membahas tentang pendapatan negara yang didapatkan dari pajak yang dikarenakan terhadap pendapatan perusahaan dan konsumen. Agar output dan penyerapan tenaga kerja bisa naik, maka pemerintah harus melakukan salah satu dari 2 hal berikut. Yang pertama, mengenakan pajak pada pendapatan-pendapatan yang akan ditabung dan tidak akan dibelanjakan oleh penerima awalnya. Seandainya tidak kena pajak dan kemudian A. membelanjakan pendapatan negara dari pajak itu untuk barang-barang dan jasa, atau B. mentransfer dana dari pendapatan pajak itu kepada pelaku-pelaku pasar yang akan mengonsumsinya atau paling tidak akan mengonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak. Yang kedua, menarik pajak lalu membuat pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan dari pajak itu, di mana selisihnya didapatkan dengan cara meminjam kepada pelaku-pelaku pasar. Materi selanjutnya yaitu beberapa implikasi publik. Ada satu dimensi politik lain yang memiliki implikasi yang bahkan lebih luas daripada siklus bisnis politik adalah ketika terjadi persoalan atau tantangan terhadap institusi dasar dari pasar tenaga kerja. Beberapa teoretisi memandang bahwa tantangan seperti ini adalah upaya untuk menstabilkan perekonomian dan melindungi level pendapatan dari naik turunnya pasar yang tidak diregulasi. Jika proses politik adalah memang merupakan proses pengalihtugasan seperti ini, administrasi adalah kegiatan yang akan dilakukan setelah pengalihtugasan dari pasar kepada bidang politik ini sudah terjadi, maka pasar tetap tidak terpolitisir. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.